Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung di diskusi kita hari ini. Tema kita adalah optimalisasi pemanfaatan SPBE Kabupaten Bogor, tantangan penggunaan aplikasi layanan digital di setiap perangkat daerah. Sebelum mulai, mari kita kenalan diri dulu ya, agar kita tahu latar belakang kita. Saya mulai dari diri saya sendiri. Nama saya Rini Dwi Alfala dari BKPSDM Kabupaten Bogor di bidang penilaian dan pengembangan kompetensi sebagai asesor SDM aparatur. Perkenalkan, saya Dinar dari Kecamatan Cigombong dengan jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Oke, salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Sadewa Prakoso dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Salam kenal. Halo, kenalkan saya Molia dari UPT PPA Wilayah Barat DP3AP2KB, posisi penata kelola. Halo semuanya, salam kenal. Saya Winda Riyama, saya dari BPKAD. Jabatan saya sebagai analis keuangan pusat dan daerah ahli pertama. Salam kenal semuanya. Baik, sekarang kita masuk ke pengantar diskusi kita, yaitu kita semua tahu nih bahwa manajemen ASN itu penting banget dalam memastikan aparatur sipil negara bekerja profesional dan melayani masyarakat dengan baik. Nah, Kang Dinar, menurut Kang Dinar nih, apa sih yang paling penting dari manajemen ASN ini? Betul sih, itu menurut saya manajemen ASN itu mencangkup banyak hal ya, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, sampai evaluasi kinerja. Kalau proses ini berjalan baik, pelayanan publik juga jadi lebih efektif. Benar gak Kang Dewo? Ya, setuju sih, sepakat. Apalagi kalau misalnya kayak sekarang kan udah masuknya era digital ya, Kang, sama Teteh semua. Jadi kita butuh smart ASN juga yang adaptif. Terus kemarin juga kita sempat diskusi harus melek teknologi, ada literasi digital juga, biar nggak ketinggalan zaman gitu. Sama harus kolaborasi antar sektor sih. Jadinya bisa nyambung ke yang mau disampaikan sama Teh Maulia nih kayaknya. Gimana Teh? Iya, benar banget. Smart ASN itu penting banget untuk mendukung smart governance, yaitu pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif. Kalau SDM-nya siap, penerapan teknologi seperti SPBE bisa berjalan lebih lancar. Kak Winda pasti setuju dong dengan soal peran SPBE ini. Wah, saya setuju sekali nih, Teh. Salah satu pilar utama dari smart governance itu adalah SPBE, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang jadi pondasi layanan digital pemerintah kita supaya semua serba cepat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, kalau menurut Teh Arini nih, kayaknya ada kabar baik nih soal SPBE nih dari BKPSDM di Kabupaten Bogor. Gimana nih, Teh? Wah, iya Teh Winda, betul banget. Berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 663 tahun 2024, Kabupaten Bogor ini telah meraih nilai indeks SPBE dengan predikat sangat baik. Bahkan tahun ini kita juga dapat Digital Government Award 2024 sebagai salah satu kabupaten dengan peningkatan indeks tertinggi. Nah, menurut Kang Dinar nih, walaupun udah sangat baik, tantangannya masih ada nggak sih, Kang? Kalau menurut saya sih masih ada banget ya. Capaian ini tentu bukan berarti semua perangkat daerah sudah sempurna menerapkan sistem digital. Masih ada perbedaan kesiapan, baik dari segi teknologi maupun SDM. Sehingga di beberapa unit kerja masih ditemukan proses manual atau sistem yang belum terintegrasi optimal. Justru disinilah tantangan kita mempertahankan predikat sangat baik sambil memperkecil kesenjangan penerapan SPBE antar unit kerja. Makanya yuk kita bahas satu-satu, mulai dari saya dulu ya. Kalau dari Kecamatan Cigombong, tantangan utamanya yaitu kurangnya SDM dalam pengelolaan website. Saat ini hanya ada satu admin dan beliau juga punya tugas utama lainnya. Jadi ketika sedang sibuk, website itu tidak terkelola, tidak terupdate, eh, ada update berita atau pengumuman juga sering tertunda. Masalah serupa juga terjadi di beberapa desa di Kecamatan Cigombong, di mana website mereka tuh pasif ya, tidak update, eh, menghambat transparansi layanan informasi dan bertentangan lah dengan semangat SPBE. Ke depan, saya akan turut membantu pengelolaan website, tapi idealnya memang perlu ada pengelola khusus yang fokus ke digital komunikasi sih, bukan hanya disisipkan ke tugas lain.
Kalau dari saya begitu sih Arini. Gimana kalau sekarang giliran Arini cerita dari BKPSDM? Oke, Kang Dina, kalau dari BKPSDM sih ya khususnya di bidang saya nih di penilaian dan pengembangan kompetensi. Kita itu punya aplikasi namanya Siabang Tampan nih. Fungsinya tuh udah lengkap, pendaftaran webinar, akses materi, sampai penerbitan sertifikat secara otomatis juga bisa di sana. Nah, pegawai kita nih di Kabupaten Bogor itu relatif sih udah pakai ya sistem ini untuk daftar dan ikut pelatihan atau webinar yang kita adain. Nah, tapi tantangan besarnya nih ada di integrasi data. Nah, saat ini tuh si Abang Tampan tuh belum terhubung sama Simpek, aplikasi yang kita punya di kepegawaian. Nah, jadinya tuh setelah pelatihan selesai, data rekam jejak peserta kita tuh harus dimasukin secara manual gitu ke Simpek. Jadi kan memakan waktu gitu ya. Terus proses manual juga resiko terjadi keterlambatan atau kesalahan input juga bisa. Kemudian dari sisi SDM ini tuh menunjukkan pentingnya integrasi sistem ya, supaya administrasi kepegawaian terutama data pengembangan kompetensi ini bisa diperbarui terus gitu secara otomatis. Nah, selanjutnya kalau di sisi pendidikan nih Kang Sadewo, kira-kira gimana nih tantangannya di Dinas Kang Dewo? Sebenarnya hampir sama sih ya. Kalau dinas pendidikan itu kita juga udah coba untuk manfaatkan beberapa platform digital. Kayak contohnya kalau teman-teman pernah dengar Dapodik, ada yang mungkin udah punya anak sekolah ya Dapodik itu sistem data pendidikan nasional lah punyanya Kemenristek Dikti ya. Jadinya di situ nanti data sekolah jumlahnya ada berapa, senasional itu ada jumlah guru, jumlah murid. Nah, kalau untuk Kabupaten Bogor itu kita ada namanya khusus Penta atau pendidikan dalam data. Itu pemerintah kita suka nyikat-nyikat nama emang Penta gitu. Jadinya kalau misalnya mau data khusus yang dari Kabupaten Bogor bisa lihat di Penta. Tapi problemnya memang kalau di Penta itu datanya masih statis, Akang Teteh. Jadi misalnya nih, kalau misalnya Akang Teteh punya sekolah, terus update data di Penta, jumlah murid segini, jumlah guru segini. Nah, minggu depan tuh bisa jadi ada guru yang berhenti ngajar, atau misalnya ternyata ada kerusakan bangunan yang nggak terdeteksi. Itu harus input secara manual kayak yang disebutkan sama Teh Maulia tuh ya. Kalau misalnya nggak secara manual, datanya tuh nggak bisa kelihatan real time. Jadinya sayang nih, platform digitalnya udah ada, tapi nggak bisa dipakai buat bikin kebijakan. Karena orang yang bikin kebijakannya juga ragu nih, datanya masih real time atau enggak. Gitu sih. Terus yang kedua terkait dengan lapor.go.id. Nah, ini sama kayak Kang Dina tadi kalau di Cigombong ya Kang ya. Di Cigombong tuh masih nggak kepegang, sama kayak di Dinas Pendidikan gitu. Apalagi kalau misalnya laporannya lagi banyak, mau masuk ke lapor.go.id yang handle tuh cuma satu atau dua orang. Jadinya suka nggak kepegang gitu. Jadinya platform aja nggak kepegang, apalagi Instagram. Padahal tuh ngebludaknya di Instagram. Karena orang taunya pasti nyarinya Instagram kan. Jadi kalau dari saya paling bisa diperbaiki ke depannya terkait dengan apa namanya pengembangan SDM sama kalau bisa ya kalau ada anggaran ya kerjasama sama pihak ketiga buat ngembangin aplikasi gitu. Itu kalau dari saya sih mungkin mungkin dari Teh Maulia tadi yang udah bridging di awal gimana kalau di SKPD atau di UPT-nya Teh Maulia? Mm-mm. Oh, ya, Kang Dewo, kalau di dinas saya, khususnya yang di UPT PPA, itu semua pencatatannya masih manual ya. Jadi mulai dari pendaftaran, kemudian pencatatannya, asesmennya, kontrol kasus, hingga terminasinya tuh masih ditulis manual. Sistem pendaftaran antriannya tuh juga masih nulis di buku tamu gitu ya. Terus kita masih mengurutkan sendiri, jadi kadang membuat antriannya tuh kacau. Dalam artian ada yang urutannya terlewat, ada yang kadang dipanggil tidak sesuai dengan urutan. Ini kan membuat klien menjadi rasa tidak puas ya dengan pelayanan UPT. Kemudian untuk pencatatan dan asesmennya sendiri, kita masih manual menggunakan form. Jadi orang datang kita catat di form. Kemudian baru untuk di data rekapnya kita pindah ke Excel. Jadi kayak double gitu loh kerjanya dua kali. Sementara di Excel juga itu kita memasukkannya terbatas. Jadi datanya tidak lengkap ya, tidak lengkap sesuai dengan formnya. Jadi tidak menggambarkan keseluruhan kasusnya seperti apa. Kemudian untuk informasi intervensi lanjutan itu biasanya disampaikan oleh psikolog dan ahli hukum itu secara lisan ke petugas yang menangani. Jadi kan kadang orang juga lupa ya ini mau dipanggil lagi atau enggak. Nah, itu kan membuat kasus jadi kadang tidak lanjut lagi karena ada miss seperti itu. Nah, hal-hal ini buat kami yang bertugas di UPT PPA merasa tidak efisien dalam bekerja ya, berpengaruh juga ke efektifan dalam pelayanan. Jadi banyak hal yang harus diperbaiki sih.
Kalau di tempat Teh Winda, kira-kira sama nggak? Wah, menarik juga ya isu-isu yang terjadi di masing-masing instansi kita. Tapi di BPKD sendiri kurang lebih sama. Sebenarnya tata kelola keuangan maupun tata kelola barang milik daerah itu sudah menerapkan SPBE ini, namun masih butuh dikembangkan dan dievaluasi. Untuk bidang saya sendiri, di bidang akuntansi, kami sudah menggunakan sistem pencatatan akuntansi menggunakan website yang dibangun secara nasional, yaitu SIPD. Di SIPD ini sudah lengkap, mulai dari mengakses laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor, melihat daftar penerimaan, pengeluaran ataupun belanja, melihat buku kas umum, buku besar, dan masih banyak lagi data yang bisa kita lihat secara real time di satu aplikasi ini. Namun selama ini saya itu mendapat kendala bahwa seringkali SIPD ini sering error dan tidak dapat digunakan, apalagi saat-saat pagi hari. Saya kurang tahu sih apa masalah utamanya, tapi kalau dugaan saya, apakah karena terlalu banyak pengguna dalam satu jaringan website yang sama, atau yang bermasalah itu aplikasinya sendiri? Nah, di situ saya kurang paham. Untuk bidang lain sih saya pernah diskusi juga ke teman-teman di BPKAD dengan bidang yang berbeda. Untuk bidang di perbendaharaan misalnya, mereka ini memiliki aplikasi namanya itu DTrans untuk pengajuan dana transfer. DTrans ini digunakan seluruh SKPD dalam melakukan pengajuan pencairan dana. Termasuk juga SKPD bisa mengupload seluruh kelengkapan dokumennya melalui satu aplikasi DTrans ini. Cuma untuk aplikasi DTrans ini sering memiliki kendala seperti error aplikasi, di mana terkadang realisasi dana transfer itu berbeda antara aplikasi dengan fakta di lapangan yang dicairkan. Untuk bidang aset sendiri sudah memiliki aplikasi yaitu Antisisbada yang dapat diakses oleh petugas aset di seluruh SKPD. Aplikasi ini digunakan untuk penatausahaan, pemeliharaan aset, penghapusan aset, bahkan untuk mutasi barang milik daerah. Dan di aplikasi ini ada sistem peta sebaran untuk aset tanah dan bangunan. Jadi di aplikasi Antisisbada ini kita bisa seperti Google Maps, bisa melihat titik-titik lokasi aset pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, aplikasi Antisisbada ini juga masih sepenuhnya belum dapat mengakomodir seluruh data yang ingin dimiliki oleh petugas aset, sehingga masih perlu pengolahan data secara manual menggunakan Excel dan melakukan arsip manual juga. Selain itu, saat melakukan pencatatan aset, dalam melakukannya itu diminta untuk mengupload gambar. Tetapi saat melakukan upload gambar tersebut, maksudnya di sini adalah gambar aset, tetapi saat melakukan upload gambar aset tersebut, ukuran file yang dapat diterima di aplikasi ini hanya 500 kilobyte, sehingga petugas aset itu harus bekerja dua kali untuk mengurangi ukuran file ini, dan terkadang ketika dikurangi, fotonya itu jadi tidak jelas, sehingga sering sekali beberapa aset yang mirip itu jadi sulit diidentifikasi karena fotonya ini kurang. Seperti itu sih dari BPKAD. Kalau menurut Teh Arini gimana nih Teh? Wah, kalau kita lihat ya dari semua cerita tadi, polanya agak mirip-mirip sih ya. Ada yang masalahnya di integrasi sistem, di keterbatasan SDM pengelola, ada juga yang prosesnya manual gitu ya. Bahkan ada juga yang terkendala teknis ya, seperti jaringan. Nah, Kang Dinar nih, menurut Kang Dinar menanggapi isu-isu ini tuh gimana sih menurut Kang Dinar? Kalau menurut saya setuju sih ya dengan pentingnya integrasi sistem. Tapi di sisi lain juga pelatihan ringan untuk perangkat daerah juga penting ya, agar mereka lebih percaya diri mengelola konten gitu. Jadi bukan hanya soal sistemnya, tapi juga kesiapan manusianya. Dari Kang Sadewo gimana nih Kang? Ya, kalau misalnya dari cerita teman-teman sih sama ya dengan apa yang didapati di pemanfaatan Kabupaten Bogor lah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ya. Pertama butuh integrasi antar instansi, terus juga ketersediaan SDM tadi biar nggak numpuk kerjaannya ngelayanin masyarakat, kasihan juga yang nggak terlayani ya. Terus berpengaruh besar juga itu sebenarnya SDM sama integrasi untuk pemanfaatan platform digital sebagai upaya kemudahan pelayanan. Jadi jangan sampai kita mau memudahkan ujung-ujungnya apa namanya justru jadi merepotkan gitu. Jadi intinya itu sih integrasi sama kecakapan SDM lah yang perlu diprioritaskan kalau di dinas pendidikan gitu. Mangga mungkin Teh mau lihat tadi dari UPT juga hampir sama ya. Gimana Teh kalau menurut
Teh Maulia? Kalau dari sisi UPT, saya sepakat ya untuk 2 poin tadi yang integrasi dan peningkatan kapasitas SDM. Kalau di tempat saya kan pencatatannya masih manual, jadi ini bikin kita kerja 2 kali. Jadi yang paling urgent menurut saya adalah migrasi dari sistem pencatatan ke platform digital yang user friendly. Sekaligus dilengkapi dengan fitur antrian yang otomatis. Ini akan meminimalisir kesalahan urutan dan memastikan semua intervensi tercatat lengkap. Selain itu juga untuk mendukung SDM-nya perlu ada SOP digital yang jelas. Jadi petugas nggak hanya dilatih pakai sistemnya, tapi juga tahu alur kerjanya dari awal sampai akhir kasus itu seperti apa. Kalau Teh Winda mungkin ada yang tambahkan? Saya sih kurang lebih setuju dengan poin-poin pendapat teman-teman, tapi dari saya sendiri ada juga yang perlu ditambahkan seperti koordinasi serta evaluasi dengan pihak pengembang sistem juga itu harus intensif, terutama untuk masalah teknis seperti jaringan atau server yang sering terjadi nih untuk aplikasi SIPD di BPKAD. Kalau itu rutin dilakukan, sistem tuh bisa terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kemudian, penerapan SPBE itu memang sangat penting dalam memudahkan pekerjaan serta dapat memodernisasikan sistem bekerja kapanpun dan dimanapun berada. Namun, hal ini akan sukses dijalankan jika kita para ASN juga meningkatkan literasi digital secara pribadi agar dapat menguasai penggunaan sistem atau aplikasi tersebut dengan baik. Begitu kira-kira pendapat saya, Teh Arini. Wah, beragam sekali ya ini pendapat kita. Tapi ya sebelum kita tutup, aku punya satu pertanyaan nih untuk kita semua. Kalau kalian harus milih satu langkah paling prioritas nih untuk mempercepat optimalisasi SPBE di unit kerja masing-masing, kira-kira langkah apa sih yang kalian ambil? Izin dari Dinas Pendidikan mungkin ya Teh ya. Kalau dari Dinas Pendidikan untuk platform digital yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat kayak lapor.go.id tadi atau Instagram, baik keluhan ataupun pertanyaan ya, itu harus dilakukan optimalisasi SDM sih. Yang pertama sama kayak Cigombong tadi ya, penambahan jumlah PIC kalau perlu itu kayaknya SKPD lain juga sepakat dan juga pelatihan kompetensi ya biar nggak kebingungan pas menggunakan platformnya gitu. Terus untuk yang platform khusus berkaitan dengan transparansi data yang tadi tuh harus mutakhir ya biar datanya tuh real time. Kalau misalnya perlu yang dinamis ya apa salahnya untuk mempertimbangkan mungkin kerjasama dengan vendor tadi yang disinggung juga sama Teh Winda ya. Jadinya bisa transfer ilmu juga. Siapa tahu nanti kalau kita kerjasama di klausulnya tuh ada pembinaan SDM. Biar nanti ketika dilepas pelan-pelan sama vendor, internal kita juga udah bisa untuk ngelola gitu. Teh mungkin kalau dari Dinas Pendidikan, kalau dari Kang Dinar gimana nih Kang? Cigombong Kang? Nah, kalau dari ini ya, Cigombong, kalau milih satu langkah prioritas, saya jawabannya menyiapkan tim khusus pengelola konten digital sih. Bukan hanya website ya, tapi juga sosial media. Benar kata Kang Dewo. Karena keterbukaan informasi adalah pintu masuk utama pelayanan publik. Kalau masyarakat tahu apa yang kita lakukan, kapan dan di mana layanan tersedia, dan bagaimana caranya diakses, maka kepercayaan akan tumbuh, dan itulah fondasi dari smart governance. Dari Teh Ma'o, Oke, kalau dari saya ya dari UPT perlunya pencatatan secara digital seperti yang dilakukan kayak waktu kita mendaftar di rumah sakit ya. Jadi ketika klien datang, data langsung diinput, langsung keluar nomor antrian seperti itu. Kemudian untuk case recordnya itu diinput langsung di data yang terintegrasi dengan psikolog dan ahli hukumnya. Jadi ketika psikolog setelah melakukan intervensi, mereka bisa langsung mencatat. Ahli hukum juga gitu, memberi catatan tindak lanjut apa yang untuk klaim tuh apa lagi gitu. Jadi intinya perlu kita buat pencatatan yang terintegrasi mulai dari klien datang sampai terminasi kasus. Jadi itu untuk efektivitas pelayanannya seperti itu. Kalau dari Kak Winda gimana ya? Kalau dari saya, langkah yang paling dibutuhkan di BPKAD adalah pendampingan penggunaan aplikasi secara berkala oleh tim pengembang aplikasi tersebut, agar mereka dapat melihat dan mengevaluasi bersama
segala kekurangan dan kendala di lapangan, termasuk memberikan pembaruan di aplikasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan setiap bidang pekerjaan atas aplikasi tersebut. Demikian dari BPKD. Kalau dari BPSDM gimana Teh Arini? Oke, kalau dari saya BKPSDM, kalau disuruh milih satu langkah paling prioritas gitu ya, tentunya saya akan fokus di integrasi si Abang Tampan dan Simpek ya. Kenapa? Karena dengan begitu pelatihan dan pengembangan kompetensi itu bisa tercatat secara otomatis di Simpek. Kita jadi punya basis data yang akurat gitu dan real time tentang siapa aja nih pegawai yang udah mengikuti pelatihan tertentu. Karena kalau ini udah terintegrasi gitu ya, manfaatnya itu nggak cuma administrasi aja nih yang jadi lebih efisien, tapi langsung mendukung manajemen talenta ASN. Kemudian kita juga bisa memetakan pegawai berdasarkan kompetensinya, menemukan siapa yang siap untuk promosi, siapa yang perlu penguatan di bidang tertentu, bahkan siapa yang berpotensi jadi pemimpin masa depan, seperti itu. Wah, luar biasa ya. Ternyata kita semua udah tahu nih langkah prioritas apa yang harus kita ambil, dan sepertinya juga sudah banyak diskusi yang kita utarakan hari ini. Jadi pada intinya mempertahankan predikat SPB kita yang sangat baik itu artinya kita harus terus gitu ya memperbaiki dan menyesuaikan sistem agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah prioritas yang sudah kita sebutkan tadi ya, semoga SPBE Kabupaten Bogor ke depan bukan hanya sangat baik, tapi juga bisa jadi role model nih nasional bahkan ya dalam penerapan pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin demikian diskusi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk berkontribusi di unit kerja masing-masing. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Terima Teh kasih Teh Arini dan Arini. teman-teman, akang Iya. semua.